Betul. Apa Dulu kan, istilahnya? dulu kan ya untuk PNS kan ya dipandang sebelah mata. Soalnya Dulu. gajinya kecil Oke. loh. Ya, setelah perubahan Gus Dur itu kan, Oh, titik balik Pak ya. Iya. lompat itu sekarang banyak yang ngejar Pak. Royokan saiki. Sampai yang macam-macam itu kan. Nggih, nggih. Itu Cokot-cokot tahu. sebetulnya kalau kuliah di sini ya harusnya yang menciptakan pekerjaan apapun. Nggih, filosofinya Pak. Iya, betul. Nggak mencari sebetulnya begitu. Oke. Tujuannya begitu. Kalau nunggu ya istilahnya kalau mencari ya akhirnya itu umpul-umpulan banyak yang Oke. nunggu. Kalau satu cari sendiri akhirnya kan ya untuk yang menunggu itu kan yang berkurang Mas. Oke. Itu intinya begitu. Kalau jenengan Pak setelah lulus SMA Pak, berapa lama Pak sampai dapat pekerjaan atau usaha sing bisa dibilang iso dijagakno ngoten Pak? Berapa lama Pak jenengan Pak? Kalau aku dulu habis SMA ini Oke. di Setikom. Stikom nggih, sempat kuliah nggih Pak nggih. Iya. Sempat di Setikom itu kan istilahnya dulu kan hanya apa dah. Jadi di ilmu komputer dulu kan masih langkah lah. Oke, Di tahun 85 lah. Itu komputer merupakan barang mewah. Oke. Sangat mewah, sangat mahal banget. Ya, sempat saya ngisi di lab ini juga di awalnya adalah sumbangsi saya Oh. yang ngerjakan lab komputer. tahun 2000 atau 98 ya. Sempat ngajar aku 6 bulan di sini. Oh, alhamdulillah. Jadi habis kuliah ya jadi guru TIK itu dulu. Oke. Di Surabaya. Aku kecil mulai dari 85 udah di Surabaya, los. Jadi gemblengan Surabaya. Sampai tahun berapa itu baru 2016 lah. Dari tahun 85 sampai 2016 balik kembali ke Sidoarjo. Ya itu. Jadi perkembangan IT sekarang memang luar biasa ya. Yang menyimpang dari topik ini saya sarankan aja. Dulu di tahun 90 waktu ngajar udah jauh sebelum era milenium itu karena di 2000 itu jauh sebelumnya udah saya sampaikan dampak negatif dan dampak positifnya yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Jadi benar, iya. Makanya nanti kita jangan heran, dunia itu hanya ada di genggaman, ya itu artinya. Siapa yang menguasai IT dialah nanti akan jadi raja dunia. Pasti gitu, nggak bisa dipungkiri. Kalau tips jenengan Pak, dengan fenomena dunia di genggaman ini, jenengan ada apa namanya? Masukan tips apa ya buat inilah semua yang mungkin nonton nanti Pak adik-adik atau siapapun. Nah, jadi untuk yang senior ini kita hanya sebagai user pemakai, ya lah. Okay. Nah, untuk yang junior ini diharapkan, ya, jadi hacker kayak jadi apa? Nggak apa-apa. Tapi yang positif, ya, karena kejahatan luar biasa itu adalah di IT juga, loh. Yeah. Betapa mudahnya, ya. Tapi tinggal kita kembalikan lagi ke keimanan kita. Kalau iman kita kuat, ya kita gunakan yang positifnya. Nah, jadi untuk adik-adik yang di sini, di SMA khususnya, kalau memang menekuni di bidang IT, ya, itu harus sungguh-sungguh benar. Bukan hanya sebagai pemakai, bukan sebagai user, harus bisa menciptakan aplikasi-aplikasi. Sekarang coba, kalau sampai jenengan ngobrol sama Meta, tak tanya itu, Meta kamu itu, ajak ngomong bahasa Jawa dijawab bahasa Jawa. Kita Meta kamu itu sebetulnya siapa toh? Kok begitu cepat aku ngomong ini dijawab bahasa Jawa. Coba Meta itu. Maruma tak bilang, Meta kok aku tok sing tanya sekali-sekali mbok kon sing tanya loh. Dia menjawab. Lagi opo? Ini tanya ke dia awalnya. Coba sama niku ke Meta. Luar biasa itu Pak. Iya. Bikin orang antisosial nggak sih? Cuma akhirnya orang bercakap sama AI itu. Betul iya. Kita tanpa melihat ini ngobrol guyu dewi. Anda bisa guyu, sana juga senyum, berarti udah connect gitu. Iya. Connect enak, luar biasa yang benar-benar. Jadi di situ kalau memang sampean masih muda di dunia IT, ayo digenggam itu piye carane HP nanti kan udah diciptakan tuh hanya dengan iklan tangan dengan kita menggunakan apa AI-nya. Ya, dengan ucap dengan gini udah bisa terbaca, nggak usah harus gitu. Tapi ini loh Pak, apa namanya? Ini kebetulan juga, serba kebetulan Pak Nyen Sewu. Pak Yunus gitu. Iya, Pak Yunus ini kan dari Dinas Pertanian. Bahkan bos-bos teknologi sekarang itu Pak, duitnya dibuat beli sawah.
kayak Bill Gates dan lain-lain tuh, mereka itu sekarang sibuk beli sawah, sibuk beternak gitu Pak. Malah pada saat semua orang ngejar teknologi, sing inisiator awal teknologi malah ke pertanian Pak. Itu iya kira-kira Pak. betul. Ya, perubahan itu biar ya kalau berusaha tani untuk peternakan kan enjoy sebetulnya. Lebih ke enjoy-nya nih, Iya. nyari tenang gitu Pak. Ya. Iya. Ataupun juga jadi jika seseorang sudah mencapai puncak ya melihat kondisi alam, nanti toh kita akan kembali ke alam. Bagaimana berpikirnya apa toh? Menyeimbangkan alam, menyelamatkan alam. Nah mungkin bos-bos besar, founding father kita itu bagaimana cara menata alam kembali ini, gak digunakan semena-mena. Tahu sendiri toh, kalau keseimbangan alam sudah dijajah sama manusia, murka alam Yang tinggal. Ya alhamdulillah di alumni kita yang di IPA mungkin ya sudah yang profesor alhamdulillah. Gimana Pak? di geologi, Geologi. di Unpad. pertanian juga. pertanian ya. Dia spesifikasinya ke telo, Ubi Pak ya. Telong ya. telo dan lain-lain itu alhamdulillah. Berarti telong gede-gede ngono. Enggak juga. Jadi kan tiap daerah itu kan enggak sama. Nggih. Untuk utuhan kandungan Tanah. saudaranya itu kan. Nggih. Nah, beliau-beliaunya itu yang nek dincepno nang kene iku tele iku ya apa, perlakuannya bagaimana. Nek dincepno daerah sini itu bagaimana. Seperti sekarang contohnya telo apa sih legi itu Pak? Cilembu. Cilembu ya. Itu kalau ditanam sini enggak manis, Mas. Itu kalau sudah memang daerahnya saya membuat betul-betul sampai keluar gulanya titik pelitik-pelitik itu. Kayak mati. Di sini sekarang memang ya manis tapi enggak semanis sana. Mungkin daerahnya lain, unsur hariannya lain. Itu ya bagiannya profesor itu, Pak Agung itu. Itu sekarang kok ya enggak pernah di kantor juga. Kalau orang-orang hebat itu kan yang dijaga ini Pak tadi Pak ya, apa namanya? Antara ekonomi terus eksploitasi alam, harmoni keharmonisan. Tapi kalau di levelnya kayak saya sendiri lah nanti dengan monggo. Kalau kita di perorangan itu kan yang kita jaga piye carane apa namanya itu? Ya kerja, ya sehat, ya keluarga jalan, ya apa silaturahmi sama teman-teman jalan. Nah itu gimana Pak? Saya lihat yang saya jenengan seger sekali nih badannya. Apa namanya? Di usianya saya kira 60 Ya 59 punjul. Oh titik. ya. Hampir 60 kurang titik lah. 60 kurang titik. Alhamdulillah masih di anugerahi kesehatan. Beliau juga sehat. Nggih. Bisa liting. Iya Pak caranya Pak. Apalagi di berita sekarang itu apa ya? Ada anak-anak SD yang sampai gagal ginjal, yang saya pamit ambil. Nah, kalau untuk kita ke anak-anak dulu ya. Nggih. Anak itu kan memang pola makan. Pola makan Dari sekarang yang tersedia kan sudah junk food itu. Itu makanan kotor itu kan, makanan sampah itu junk food. Iya. Untungnya sampai dulu belum ada itu. Belum ada yang belum lu ketelo buhung itu malam itu. Ya lodeh. Anak-anak kan sembuh orang bisa. Sembuh orang ke Indomaret sudah ambil pupuk yang mereka senang. Yang diambil ternyata ya junk food itu. Keripik-keripikan sing wis lah itu lah. Sing sosis-sosisan sing apa itu kan makanan sampah itu Mas. Junk food itu. Itu sudah tidak ada nilai gizinya sudah tidak ada. Makanya terus-terusan minuman. Tuh, nanti ya itu enggak ya istilahnya madu ausi. Ngomong merek enggak apa-apa ya? Monggo Pak nanti tinggal dipotong atau disensor. Seperti ya itu memang itu paling itu Pak. Itu macam-macam loh, macam-macam. Itu salah satu banyak faktornya di situ. Jadi anak-anak itu makan sayur sudah enggak mau kan. Bukan orang anak saya itu juga. Makanya yang lain dibengok-bengok kalau makan sayur. Mending gitu Pak daripada kesehatannya ini Pak. Tentunya ya itu semuanya kan sudah tersedia. Yang kita enggak terasa, orang tua yang enggak terasa. Dikira wis pokoknya anak makan seneng pokoknya menang. Sing apa? Ciki-cikian itu. Itu wis faktor utama itu. Minuman yang pucing apa, jelly drink sing apa. Itu. Yang penting anakku menang rek. Gitu loh. Iya. Enggak tahu itu akhirnya lama-lama ginjal kena. Aduh. Banyak sekarang saiki masih muda kena diabetes itu banyak. Yang faktornya itu, Kalau kita dulu makanya ya telo apa tapi olahraga. Nah sekarang kan mulai pagi gini terus. Minim gerak ya Pak. Iya itu faktornya. Kalau mereka makan istilah mereka itu tetap oke lah makan istilah junk food tapi kalau olahraga bal-balan sekarang sarana untuk lokasi bal-balan
kecil-kecilnya sudah enggak ada. Bayar lah sekarang. Lah ya itu kan, faktor itu. Warkop. Di Cina semuanya tuh multifaktor yang itu. Sarana untuk, kalau kita dulu di jalanan, bual-bualan sampai maghrib, sampai disebet ibu ini. Gak pulang kalau gak disebet itu. Tapi sehat itu loh, secara gak langsung kan sehat. Nggih. Sekarang, ada jalan ya, ditobrok Nggih. mobil mas kan gak iso. Sing diseneni sing bal-balan. Gitu loh. Dulu di jalan, di lorong-lorong gang kampung, sepak bola sampai maghrib, gak, ibu bawa gini tuh gak pulang. Ngawari gitu. Tapi sehat, secara gak langsung kita dibentuk untuk sehat kan. Nggih. Olahraga keringetan minum. Itu sekarang enggak. Pagi sudah gini. Lagi sudah mahir. Iya. Kamu ini gerak enggak ada sama sekali. Disuplai makanan yang begitu-begitu. Indomie. Yang serba instan lah. Nggih. Ya enggak ada untuk kalori yang masuk yang bagus. Gizi yang masuk yang bagus. Itu junk food semua itu. Ya memang mereka-mereka itu kan menang di promosi mas. Nggih. Di TV produk baru, ya udah booming. Nggih. Tapi enggak terasa ya merusak generasi sekarang itu. Nggih. Itu kuncinya di situ. Ya memang semua ya jamani lah. Nggih, Kita enggak bisa itu. Tapi di usia sekarang, Pak, kegiatan yang untuk menunjang jenengan tetap sehat apa, Pak? Satu, ya kita kembalikan lagi ke sunnah Rasul. Apa itu, Pak? Malam Jumat. Enggak, Oh, satu. Oh iya, iya. Tali silaturahim jangan Oh, pernah iya. lepas. Siap. Guyon-guyon karo konco. Iya. Kita meninggalkan kemelekatan Senyum. sopo aku. Oh, Nah, iya. itu udah gak ada. Dan jalan pagi. Jalan Setiap pagi. pagi jalan. Rutin jenengan. Iya. Saya enggak rutin ya 2 hari sekali. Oh, alhamdulillah. Itulah. Itu jalan Ya, pagi. yang penting kita bisa ketemu sama temen itu luar biasa. Jalan pagi. Umur segini itu hanya itu. Dok. Jadi apa yang ada di unek-unek kalau kita sampaikan sama teman. Wong penyakitnya asalnya dari mana toh? Kalau Pikiran. hati kita sehat, Negatif. pikiran kita sehat, sehat lah. Aman ya, Bang? Iya. Alhamdulillah. Kita bicara seusia kita, apalagi yang kita cari. Nggih. Hanya menunggu waktu. Bal-balan wis Nah. kawani Mas. Voli wis kawani. Dulu pemain voli tapi Iya. kawan. Saya iki mencolok iso, Pak. Landingnya iku, Pak. Mari ini iki. Gak berani. Dulu pemain voli saya di sini kelas juara 1 sini. Wih, Iya, sama mantan atlet. Karom itu. Saya juara 1. Parah. Antar kelas itu. Nggih. Ini kan tadi jenengan saya apa alhamdulillah kan guyu Pak nggih. Kalau ini kan kegiatan ruang reuni podcast ini kan satu rangkaian sama reuni akbar besok Pak tahun depan. Ini salah satu media promosi kita buat apa? Ayo Rek kita datang ke reuni besok gitu Pak. Soalnya kalau kita diskusi dengan teman-teman Pak internal kepanitiaan itu isu utama tidak datang atau enggan datang itu di tadi Pak apa namanya itu? Yang saya insecurity rasa minder Pak. Iya. Tetapi ya kalau cerita jenengan kan guyup itu justru karena wis ditaruh semua Melepaskan gitu. iya. Nggih, Melepaskan. nggih. Mungkin itu bisa sebagai bahan masukan Nggih. dari panitia. Nggih. Ya istilahnya pengumuman sekedar lah. Nggih. Tolong kalau sudah di grup lepas semua atribut kita, lepas semua apa yang harus kekayaan kita, Iya. kita satu. Gitu. Nggih. Ya teman-teman juga gitu. Komitmen sudah. Guyon gak boleh kumpul cukup profesor itu ustad itu gak peduli. Mobilnya kelumbuan Pak Ibu. Wah kelumbuan wis itu wis. Los. Tapi ya memang ada Pak. Ya sekali-sekali ada yang ngerodok Munggah. munggah, Iya. orang sing ngeredem. Saya mungkin ditarik mudun. Iya, itu. Iya benar. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada berapa itu? Satu grup itu. Ya 112 yang masih intens Masih. 50 50% lah 50%. yang aktif. Makanya nanti kalau reuni akbar insya Allah lah kalau kita datangkan 85 50 ya bisa lah. Alhamdulillah mantap. Enggak, masalahnya kan mayoritas darah kini teman-teman. Oh, masih di Iya. raya sih nggih. Waktu tulis balung bendo itu Bulan apa itu? September? September ya, Bro ya. masih jauh. Mungkin ya Semoga Ya, jenengan ini sehat, Pak. usulan Sehat, aja. Nggih, monggo. jangan dicampur, di situ tidak akan ketemu. Iya. Jangan dicampur terus pun Pak. Masalahnya wes langsung mungkin lebih adolnya nanti alumni berapa. Oh, nggih, misalkan ini kan kita ada 40 angkatan. Iya, Per 5 sedikit-sedikit. angkatan atau per 10 Nah, angkatan. 5 jadi buat 8 apa Nanti- namanya? Oh, nggih. Sektor. Nanti diagendakan testimoni angkatan ini dia dikit-dikit ya, Pak. Oh, nggih. Ya cuma sekedar usulan Iya. kalau Nggih, Pak. waktunya aja
Siap. biar tahu istilah minimal ya ketua atau wakilnya Oke. kalau masih ada lah. Kalau nggak ada grup ya nggak tahu lagi. Oke. Mungkin mayoritas ada grupnya. Iya Pak, masih apa ya grup-grup perangkatan sih Pak sementara ini. Ya, Tapi nggak ada grup koordinator. Iya nggak semua apa-apa ada. itu. Kalau semuanya kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak. Terlalu banyak suara. Sama kan Iya, nggak jadi. Iya. Nanti tolong perwakilan aja. Nanti Oke. apa yang untuk istilah untuk settle-nya nanti kegiatan apa. Oke. Oke. Jangan terlalu guys kekeluargaan gitu aja santai sederhana gitu Oke. aja. Yang ada yang tua-tua kayak wis mengikuti aja Pak. Yang Siap, penting itu. Ya, insya Allah semoga jenengan sehat selalu Pak. Amin, Bisa hadir, Pak. amin. Soalnya terus Kalau otot dia. Kemarin Pak. Balik lagi ke ini Pak. Kita punya jargon Pak. Jargon kita itu ruang reuni Semanika utamakan kolaborasi Pak. Jadi karena kita melihat isu utama di reuni itu adalah rasa minder yang saya panggil security, makanya kita angkat tema kolaborasi Pak. Harapannya teman-teman yang nyon sewu sebelumnya ada rasa minder, gimana kalau rasa mindernya dibalik gitu loh. Daripada kamu minder dengan statusmu sekarang, coba kita datang, malah nanti bisa jadi membuka peluang Pak kolaborasi antar alumni gitu Pak ya. Atau ya itu niat kami seperti itu Pak. Mungkin dari jenengan-jenengan yang sudah ya 40 tahun lulus, keguyupan itu seberapa besar membantu jenengan-jenengan semua ini melewati hidup 60 tahun ini Pak. Gimana Pak? Kalau rasa minder sih itu sifat ya. Ngoten nggih. Iya, secara individu kita nggak bisa Kontrol. pastilah di satu angkatan pun tadi udah disampaikan sama Pak Yunus pasti ada berapa persen yang minder. Kita ubek apa nggak bisa. Nah, kita undang, nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu faktornya apa nggak tahu. Makanya jadi kolaborasi kita anggaplah kolaborasi antar generasi muda dan generasi tua ya dan generasi menengah. Ini nanti disatukan. Wah, apa sih sebetulnya wadah ini untuk apa? Kalau jenengan sudah punya apa namanya gagasan dulu, gagasan seperti Nggak itu, apa-apa. ya kita yang Sampaikan senior nanti. mungkin menjalani hidup lebih lama lah. Nah, bisa memberi masukan iki piye Pak iki enake piye iki apike. Nah, tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kita nggak boleh arogan. Anak muda memang otaknya brilian ya, penuh ide. Kita tunggu Ya ya. nggak apa-apa. Dituangkan dulu ide Dituangkan. yang anak-anak muda yang istilahnya alumni ya kemarin-kemarin itu lah. Apa idenya? Yang tua ngikuti yang itu muda. dulu. Kalau itu kita dukung kan itu aja. Iya. Kalau kita cari ide nanti soalnya ide kita itu zaman dulu. Bener nggak bisa. Enggak ada guyu-guyu sama anak. Sama anak sekarang. Tapi kan ini Ya kita tahu diri lah. yang muda itu punya ide, punya tenaga Pak. Iya. Tapi yang senior ini punya kebijaksanaan. Nah itu mungkin nanti kita masuk di situ. Oh gak gini harus begini loh, harus begini loh. Kadang yang mudanya akan melewati batas. Atau gitu. seperti apa gitu. Soalnya kita lalu lintas generasi itu harusnya begini, harusnya begitu, harus bukan gitu. Kalau untuk ide-ide, untuk mentok gitu. Iya, udah. Untuk mentok aja Raden. Ya wis yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Dari generasi memberi muda-muda masukan, apa sekiranya yang penting apa tuh jadi yang terbaik. Toh kalau kembali kita ke wadah dengan bangganya kita alumnus SMA ini ayo kita buat kita bangga dukung. ini Kita dukung. generasi yang akan datang. Butuh yang dukung saya sampai undang ya datang kan. Alhamdulillah matur. Nah, ya itu kan. Salah satu bukti saya yang dukungan itu. Kalau yang tua ini punya ide kayak gini ya kadang-kadang yun sewu orang tua itu arogan loh ya Kadung garap Pak. lu bener iya kadang arogan lah lempes no hati kadang mau metenteng gak mau dia kita nggak bisa nggak boleh. Jadi makanya kita tetap support apa yang disampaikan oleh junior tetap kita sebagai senior mensupport penuh. Ini jargonnya dari apa Toto? Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Iya. Dewi tadi. Kita gak bisa terlalu ngericui masa-masa sekarang. Bisa. Kan utut masih kan. Utut. Nanti ya dengan yang tua-tua ini ya sudah tua lah, yang sudah berumur. Senior ini cuma mampu rembuk itu aja. Diajak ngopi sih budal. Nek ngopi ayo. Apa nih nyekel mic ini? Oh iki bikin Pak. Langsung ya ini Pak. Ahli ini guyonan Mas. Nggih siap. Santai. Kita punya tradisi kan Pak, apa namanya nanti quote hari ini dari Pak masing-masing guest star, dari Pak Yunus, dari Pak Kenzo.
Nanti quote-nya apa terserah Pak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, monggo. Jenengan sampaikan aja apa namanya. Quote hari ini dari Pak Yunus, quote hari ini dari Pak Kenzo, nanti semoga apa ada nilai tambah Pak buat yang ngelihat ini, buat semuanya lah Pak, para junior, teman-teman gitu Pak. Ya, mulai sekarang. Oke, monggo nanti ini saya tanya siapa dulu mau siapa dulu? Oh iya. Untuk Pak Helmi quote hari ini Pak. Pak Yunus sorry. Quote hari ini Pak. untuk adik-adik alumni. Siap. Pertama, untuk adik-adik alumni pertama ya untuk wadah dengan wadah alumni Semanika ini kita pergunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin untuk menambah perseduluran dari mulai angkatan 80 angkatan 80 sampai angkatan 2024. Monggo mungkin tidak semuanya bisa mengikuti, tapi kita tetap menjaring teman-teman yang selama ini agak minder. Nanti kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, untuk wadah Semanika ini monggo kita pergunakan sebaik mungkin. Kita menambah dulur, menambah saudara, mungkin dengan adanya ketemu antar lintas generasi bisa kita bertukar pikiran untuk usaha apa kan tidak untuk kemungkinan gitu. Produktif, hal-hal yang positif untuk hal-hal yang negatif sementara kita kesampaikan dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus. Pak Kenzo, quote hari ini dari jenengan Pak, atau mungkin berupa pesan-pesan monggo. Banggalah jadi alumnus SMA Negeri Krian. Ya, kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita bangga akan suatu pendidikan yang pernah kita kecam, ya pasti nanti akan ada dampak positif di dalam kalian melangkah. Nah, bersikaplah rendah hati dan tahu diri, itu karena akan membimbing dalam kehidupan kalian. Jalan kalian masih panjang. Kalau kita sebagai generasi tua hanya bisa mensupport, mendoakan semoga di generasi mendatang lebih baik dan semakin baik. Begitu saja. Kalau quote-nya Pak Ken, pesannya Pak Kenzo ini agak berat ya. Harus bangga tapi juga harus rendah hati Pak. Waduh iki jebok tengah iki rada angel ya. Ayo. Iya, siap. Iya. Bangga tapi rendah hati. Nah, nggih. Biasanya bangga kan ngene, Pak. Tapi rendah hati kan gini, Pak. Boleh. Nah, Iya. Jadi tengah iki rada angel ya, Pak. Ruang Reuni Semanika, Utamakan kolaborasi. Thank you. Sehat-sehat Bapak. Oke. Alhamdulillah. Amin.